Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kalian bisa mengikuti sekolah Injil liburan. Kalian tahu tema yang dipakai di dalam sekolah Injil liburan kali ini. How to be a superhero. Bukankah tema yang sangat indah, sangat menarik bukan? Apakah kalian mempunyai idola-idola dari superhero yang ada, yang kalian tonton atau kalian baca? Siapa superhero kalian? Mungkin diantaranya Spider-Man, mungkin kalian juga suka Batman. Atau superhero yang lain yang mungkin saya tidak tahu. Yang kalian lihat dari superhero, mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi kemampuan yang luar biasa yang mereka punya, semua itu dipakai dengan misi yang sangat jelas. Kalian tahukah bahwa kalian juga mempunyai misi yang begitu indah, yang begitu penting, begitu mulia. Dan misi itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melihat apa yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai misi, sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian kalimat firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tahukah kalian siapa yang mengatakan kalimat ini? Ya, tentu Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kalimat ini, yaitu kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Anak-anak sekalian, kita yang percaya Tuhan Yesus telah menerima Roh Kudus, telah menerima kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, kalian boleh menjadi saksi Kristus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, selama mengikuti sekolah Injil liburan, mari anak-anak kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan mari kita dalam doa, kita minta Tuhan pakai saya. Supaya saya boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun saya berada. Kepada teman-teman saya, kepada orang tua saya, atau kepada siapapun saya berjumpa. Biarlah Tuhan memakai saya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ikuti sekolah Injil liburan dengan sukacita, dengan bergembira, tetapi juga dengan hati yang menengadah kepada Tuhan, memohon Tuhan berbicara kepada kalian. Mari ikuti sekolah Injil liburan dan jadilah saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini yang Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Tuhan berkati kalian sekalian. Halo anak-anak. Wah, kalian ternyata sudah di sini ya. Selamat datang di Hero Academy. Kalian anak-anak dari sekolah minggu GKY ya? Wah, senang sekali bisa berkenalan dengan kalian. Oh ya, perkenalkan, namaku Lady Eve. Aku adalah pemimpin dari Hero Academy ini. Aku harap kalian bisa mengikuti setiap kelas dengan baik sehingga kami bisa memutuskan siapa dari antara kalian ini yang bisa menjadi superhero. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikuti pelatihan hari ini? Pelatihan hari ini adalah tentang salah satu syarat untuk bisa menjadi superhero adalah memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Karena itu, aku mau mengajak kalian untuk bergerak dan bernyanyi bersama. Sudah siap? Let's go!
Hey Red Rangers, lagi apa kamu? Tiap hari kita lihat kamu latihan melulu. Iya, mana? Coba lihat mana otot kamu. Kalian lupa siapa aku? Aku Red Rangers. Tuhan adalah kekuatanku. Kalian ingat kan? Kita bisa seperti ini karena kekuatan dari Tuhan. Bener banget Red Rangers. Kita mempunyai Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Yuk teman-teman, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Red Rangers, apa sih rahasia kamu? Kok kamu selalu semangat dan punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan? Kalian mau tahu rahasianya? Mau! Ayo sini. Aku bisa kuat karena aku selalu dekat dengan sumber kekuatanku, yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan segala firman-Nya karena kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aha, jadi itu rahasianya. Kita kuat dalam kekuatan kuasanya. Ya, karena ada kuasa dalam darahnya. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa?
bagaimana kalau kita ulangi lagu ini sekali lagi ya? Yuk nyanyi lagi ya dengan lebih bersemangat. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Jadi gimana? Kalian sudah tahu kan apa yang menjadi rahasiaku? Tahu! Apa ayo? Tuhan adalah Kekuatanku. Betul, tidak sia-sia aku membagikan rahasiaku. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi kekuatanku saja, tapi dia juga menjadi sahabatku. Dan pokoknya, Jesus is my superhero. Yuk teman-teman, kita belajar lagu ini sama-sama. He's the one who makes the sun shine. He's the one that puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Anak-anak, ternyata kalian sudah kembali. Aku sedang memantau beberapa lokasi. Gimana kalau kalian ikut bantu memperhatikan bersama-sama dengan aku? Coba kalian lihat, ada seorang anak yang sedang sendirian dan sepertinya dia sedang tidak semangat. Sebentar. Red Ranger? Coba kamu bisa pergi ke lokasi yang saya kirimkan barusan. Hai, kamu kenapa? Kamu kelihatannya sedih dan tidak bersemangat.
Iya, malas aku rasanya. Malas sekolah, malas belajar, pokoknya malas saja. Kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Iya, soalnya setiap hari kerjaannya hanya belajar, belajar dan belajar. Belum lagi aku diomelin papa mama. Sepertinya aku tahu masalahmu. Coba, kapan terakhir kali kamu membaca firman Tuhan? Membaca firman Tuhan? Kayaknya pas ibadah Natal tahun lalu. Soalnya aku ikut ibadah biar dapat hadiah Natal. Kalau ibadah sekolah minggu, kapan terakhir kali kamu mengikutinya? Ya pas Natal itu. Bagaimana dengan berdoa? Aku berdoa tadi pagi pas makan. Jadi kamu berdoa hanya ketika makan saja? Iya. Masalahmu sebenarnya adalah karena kamu tidak pernah di-charge. Hah? Di-charge? Emangnya aku HP? Kita, manusia, juga perlu untuk selalu terhubung dengan sumber energi kita. Sumber energi? Siapa itu? Nah, ayo aku ajak kamu dan teman-teman sekalian untuk dengar langsung dari guruku. Oh iya, iya, oke. Halo? Wah, handphonenya mati. Aduh, ternyata baterainya habis. Tadi lupa dicas ini. Ya udah deh. Ya, nanti coba telepon lagi deh. Halo anak-anak. Selamat datang di Hero Academy. Senang sekali aku bisa berjumpa dengan kalian, bertemu dengan kalian pada hari ini. Aku akan menjadi pelatih kalian selama kalian ada dalam Hero Academy. Perkenalkan, namaku Michael. Dan aku berharap apa yang aku sampaikan bisa menolong kalian dan memberitahu kalian bagaimana kalian bisa menjadi superhero di dalam Tuhan. Kalian sudah siap mengikuti pelatihan kita hari ini? Pasti semua sudah siap. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan tolong dan pimpin kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama mengikuti pelatihan dalam Hero Academy ini. Tuhan tolong kami semua, anak-anak-Mu, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mendengarkan dengan baik, mengerti, dan juga dapat melakukannya. Mohon pimpinan dan pertolongan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maaf ya, tadi di awal aku sedang telepon. Ya, kalian mungkin di rumah punya handphone ya, atau setidaknya papa mama kalian punya handphone. Nah, handphone yang tadi aku gunakan aku lupa cas. Dan tadi tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan telepon mati karena sumber tenaganya habis. Harus dicolok lagi, harus dicas lagi supaya bisa digunakan lagi. Kalau tidak ada sumber energinya, kalau tidak dicas, tidak ada listriknya, baterainya habis, maka handphone itu tidak ada gunanya, betul nggak? Betul ya? Iya ya. Mungkin kalau kalian punya alat elektronik yang lain, kalau tidak terhubung dengan sumber energinya, maka mungkin tidak akan berguna. Bergunanya mungkin hanya sebagai ganjelan pintu, atau ya buat main-main saja, tapi fungsi-fungsinya tidak bisa berjalan dengan baik. Betul? Nah, itulah yang hari ini kita akan sama-sama bahas. Anak-anak, supaya setiap kita bisa menjadi superhero, maka kita harus terhubung dengan sumber energi kita. Untuk setiap kita bisa menjadi superhero, maka kita harus punya sumber kekuatan. Pertanyaannya, sumber kekuatan kita apa? Makanan, ya, supaya kita bertenaga, supaya kita bisa beraktivitas. Minuman, ya mungkin buah-buahan. Nah itu untuk jasmani kita, tetapi energi supaya kita bisa melakukan sesuatu kekuatan yang bisa menolong kita terus melakukan apa yang benar, apa yang baik. Sumber kekuatannya hanya satu,
dan kalian harus terus terhubung dengan sumber kekuatan ini. Apa itu? Nah, kita mau bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Aku akan kasih lihat ke kalian semua ya. Yaitu dari Efesus 6 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Benar. Sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, waktu Tuhan ada di dunia ini, waktu Dia ada di tengah-tengah dunia ini, sewaktu Dia mau menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib, Dia, Tuhan Yesus, ada bersama dengan murid-muridnya. Dan dalam satu peristiwa, di sana, aku akan kasih lihat gambarnya. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Untuk apa? Untuk pergi melayani. Ada 70. 70 ini disuruh pergi. Tetapi waktu Tuhan mengutus mereka, Tuhan tidak mengutus begitu saja. Tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Ya, mereka pergi melayani dengan kuasa dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Tanpa kuasa dan kekuatan dari Tuhan, mereka tidak bisa melayani dengan baik, mereka tidak bisa melayani dengan benar. Itulah juga yang terjadi dalam diri setiap kita. Supaya setiap kita memiliki kekuatan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu sumber kekuatan itu. Kita perlu Tuhan ada dalam diri setiap kita. Nah, pertanyaannya, apakah kalian selalu terhubung dengan sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan Yesus? Bagaimana? Kalian selalu terhubung? Ya, kita harus terhubung terus. Tuhan Yesus saat di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Apa teladannya? Nah, coba kalian lihat, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa? Ya benar, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus dikatakan pagi-pagi benar. Sebelum dia memulai aktivitas, sebelum dia melayani, Tuhan Yesus berdoa. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan yang pertama di tengah-tengah dunia ini, dikatakan Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita, bahwa kita perlu terus terhubung dengan Tuhan kita. Caranya bagaimana? Ini yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berdoa. Anak-anak, kita perlu terhubung dengan Tuhan kita. Caranya bagaimana? Kita perlu berdoa. Anak-anak, bahkan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga berdoa. Berdoa di Taman Getsemani. Ini yang Tuhan Yesus contohkan, teladani, untuk boleh kita ikuti. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sebagai anak Tuhan, kita perlu terus terhubung dengan Tuhan kita. Kita perlu sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana? Yaitu tadi melalui hubungan kita berdoa. Atau kalian bisa membaca firman Tuhan. Kalian bisa mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah. Ini akan menolong kalian supaya terus mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Seperti ayat tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita bisa kuat hanya di dalam Tuhan. Wah, pertanyaannya, apakah kita harus terhubungnya tuh bagaimana? Apakah terus-terusan atau kadang nyambung, kadang terhubung, kadang tidak? Anak-anak, tentu saja kita harus selalu terus-menerus terhubung dengan Tuhan kita.
Jangan kadang-kadang terhubung, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Kalau ingat baru berdoa. Kalau lupa ya sudah nggak berdoa. Kalau ingat baca firman Tuhan. Kalau lupa ya sudah saya tidak baca firman Tuhan. Kalau ingat saya memuji Tuhan. Tapi kalau lupa ya nggak usah. Saya baca firman Tuhan. Waktu hari Minggu saja, waktu saya sekolah Minggu. Selebihnya ya saya baca buku pelajaran, saya nggak baca firman Tuhan. Saya berdoa, waktu makan saja deh. Tetapi kalau nggak makan ya saya nggak berdoa. Anak-anak, kita harus terus terhubung dengan Tuhan kita. Bukan sekali-sekali. Seperti tadi handphone atau ini tab, iPad. Ini dia selalu terhubung dengan sumber energinya, betul? Di dalamnya ada baterai. Ada baterai yang terus memberikan energi, memberikan kekuatan sehingga iPad atau handphone kalian, tab kalian bisa digunakan. Atau mungkin laptop, TV. Itu terhubung terus. Begitu sumber energinya tidak terhubung lagi, putus. Apakah ini semua bisa digunakan? Tidak ya, mati. Ya, sama seperti itu. Begitu kita tidak terhubung dengan Tuhan kita, dengan sumber kekuatan kita, kita akan mati. Kita nggak punya kekuatan lagi. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Kita mungkin lama-lama tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi anak-anak, di pelatihan pertama ini, ayo kita sama-sama ingat bahwa sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan karena itu, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, kita perlu terus terhubung dengan Tuhan kita. Ingat itu, terus terhubung. Bukan kadang nyambung, kadang tidak, tetapi terus menerus. Bagaimana supaya kita bisa terhubung? Kita bisa terhubung dengan Tuhan kita melalui doa kita, melalui kita membaca firman, melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Ini akan menolong kita, memberikan kekuatan kita untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Memberi kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk juga boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Dia melayani, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tentang Tuhan Yesus, bisa terus-menerus. Kenapa? Karena mereka memiliki sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus. Aku berharap kalian ingat ini dan kalian terus terhubung dengan sumber kekuatan itu. Sama seperti superhero-superhero di luar, ya, di luar sana mereka punya sumber kekuatan, betul? Ya, mereka punya sumber kekuatan. Dan saat sumber kekuatan mereka itu hilang, maka mereka menjadi lemah. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, anak-anak, jangan sampai kalian terputus dari sumber kekuatan kalian. Sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan pasti akan tolong kalian terus, selalu. Sampai kalian besar, sampai selamanya. Tuhan ada bersama dengan kalian, menjadi sumber kekuatan kalian, dan akan memberikan kuasa kepada kalian untuk terus melakukan firman-Nya. Senang sekali hari ini aku bisa menyampaikan ini. Aku mau berdoa untuk kalian supaya kalian terus boleh setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau boleh menjadi Tuhan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh terus melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh terus terhubung dengan Engkau. Mereka boleh terus berelasi dengan Engkau. Mereka selalu ingat untuk berdoa, membaca firman, dan juga beribadah mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka terus-menerus, bukan hanya sekali-sekali, mereka terus-menerus terhubung dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka boleh terus ada dalam penyertaan-Mu, mereka boleh terus memiliki kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagaimana perjalanan kalian di Hero Academy hari ini? Aku berharap kalian belajar banyak. Wah,
sepertinya ada pesan rahasia. Tapi nggak apa-apa, kalian ini calon-calon superhero. Jadi saya izinkan untuk kalian bisa melihat pesan rahasia ini. Yuk sama-sama kita lihat. Ternyata ayat Alkitab. Yuk sama-sama kita baca dulu. Ayatnya dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Wah, ayat ini sesuai ya dengan pelatihan kita hari ini. Yuk kita sama-sama baca sekali lagi. Ya. Dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, pelatihan kita belum selesai. Aku sudah menyiapkan kelas-kelas untuk kalian bisa melanjutkan pelatihan kita hari ini. Nah, silakan kalian bergabung dengan beberapa kelompok kecil kita hari ini. Yuk.